almarhum Mbah Joyo Lasiran. Jadi beliau itu dulu pernah mati suri, bersih-bersih putih-putih kata beliau. Cuman segolongan tadi ada juga yang pakaiannya itu udah kayak orang dekil, dirantai-rantai, bahkan kata beliau itu sangat panjang, mereka tuh dirantai semua. Hai sahabatku semua, masih ingat dengan gaya maskeran kayak gini nih, maskeran pakai masker kayak gini nih. Nah, buat sahabatku semua yang masih setia di channel YouTube Kijangkar pasti ingat deh dengan ciri khas aku pakai masker kayak gini ketika explore. Jadi dulu kita explore selalu pakai masker kayak gini. Di awal-awal aku bikin konten penelusuran explore, tapi untuk saat ini kita masih vakum dulu explore karena ada suatu hal yang memang harus aku vakum dulu. Jadi kita akan kompilasikan di channel Kijangkar X ini antara explore dan cerita horor. Jadi pada kesempatan kali ini aku ingin bercerita tentang kisah nyata, yang mana cerita ini adalah cerita yang dialami oleh kakekku sendiri, Mbah Joyo Lasiran, almarhum Mbah Joyo Lasiran. Jadi beliau itu dulu pernah mati suri, sahabatku semua. Ketika beliau pada suatu hari itu pergi ke tempat orang sakit dan mengobati. Beliau itu dulu selain petani juga memiliki kemampuan ahli memijit. Mbah Joyo tuh dulu orangnya pinter mijit. Nah, cuman entah kenapa setelah pulang dari mijit itu beliau melalui sebuah pohon, apa ya namanya kalau bahasa Indonesianya itu pohon beringin. Kalau kita Kalimantan ini bilangnya adalah pohon kaliwaya. Nah, setelah dari pulang melalui pohon itu, tiba-tiba beliau di rumah seperti orang kesurupan dan tiba-tiba ambruk tak sadarkan diri. Nah, selama beliau tak sadarkan diri itu, bahkan dikatakan ibuku itu, aku masih kecil zaman itu tahun 90-an, aku masih kecil, kakekku tuh dikira udah meninggal dunia karena sempat satu hari satu malam beliau seperti orang mati, layaknya orang mati, nggak ada napas sama sekali, bahkan detak jantung pun nggak ada. Tapi setelah itu ternyata beliau bangkit bangun, tapi dengan kondisi yang menyeramkan, yang berbeda, nggak seperti beliau yang pada umumnya, sahabatku semua. Pokoknya tabiat beliau tuh seperti orang yang kesurupan, bicaranya pun lantur, bahkan beliau kayak orang yang gak jelas gitu. Cuman beliau itu tenaganya lebih kuat dari sebelumnya. Beliau itu ketika muda luar biasa tenaganya, ekstra kuat, sahabat semua. Dan ketika beliau kesurupan luar biasa tambah kuat, bahkan sering ngamuk-ngamuk. Bahkan bahasa yang dipakainya pun kadang-kadang berubah-ubah. Nah, beliau itu kan asli orang Jawa tuh, paling mentok-mentok pandai bahasa Indonesia itu pun nggak terlalu mahir berbahasa Indonesia. Tapi tiba-tiba kok beliau bisa berbahasa dengan berbagai macam bahasa. Ada yang bahasa Bugis, ada bahasa Cina, ada bahasa Inggris, pokoknya beraneka ragam bahasa. Itu yang sempat kemarin disampaikan sama nenek aku dan sama ibu aku. Nah, ternyata setelah sekitar, kalau nggak salah itu beliau itu mengalami sakit itu sekitar 6 bulan tak sadarkan diri. Bahkan beliau pun dipasung dengan kayu batang pohon kapuk. Jadi ketika beliau dipasung itu, beliau itu kalau nggak dikasih rokok amuk. Jadi kalau dikasih rokok, dia rokoknya kuat banget.
Bahkan kalau nggak dikasih jatah itu 1 hari 1 malam, satu slop itu atau 10 bungkus tuh habis beliau isap, dan nggak makan nasi. Yang dimakan cuma apa? Bunga-bungaan sama minum air putih, sama kopi. Itu nggak makan selama 6 bulan. Jadi makannya cuma bunga. Jadi sahabatku semua, setelah kakekku sadar itu kemarin, kalau nggak salah ada orang pintar yang ngobatin dia, dan ternyata menurut pandangan orang pintar itu, beliau itu sukmanya sudah diangkat ke alam lain, masuk ke dimensi lain. Cuman raga beliau dimasuki oleh makhluk-makhluk astral yang dari berbagai macam penjuru, karena bisa dikatakan batang tubuh beliau itu mudah, dan ada keunggulan khusus yang membuat para makhluk-makhluk itu kepengen ngambil raganya itu, jasadnya itu untuk dihuni. Tapi kebanyakan makhluk-makhluk astral itu nggak bisa bertahan lama, nggak bisa bertahan lama di tubuh kakekku itu. Jadi yang masuk itu pun ganti-gantian, makhluknya itu nggak satu itu aja, banyak. Jadi karena beliau tuh susah dikontrol, bahkan waktu beliau sebelum dipasung itu, almarhum nenek aku tuh sempat dicekek beliau di leher. Untung ibu aku ngelihat, kalau telat kemungkinan nenekku tempo itu mati, karena beliau udah bukan beliau yang dulu lagi, bukan beliau yang pada umumnya itu. Nah, setelah beliau sembuh, sahabatku semua, itu orang satu kampung itu kan banyak tuh yang menyaksikan langsung. Itu kejadiannya dulu di daerah Sebaman 1 Blok B, beliau tinggal di Jamantran. Nah, di sana diceritakan kalau beliau itu ketika di dalam komanya atau di dalam tidak sadarnya itu, setelah beliau mengalami kesurupan, perasaan beliau itu bangkit dari batang tubuh beliau, dan beliau dijemput oleh beberapa orang yang rupawan, parasnya ganteng katanya, tapi berserban putih. Itu menurut pernyataan beliau ketika setelah sadar. Nah, setelah beliau sadar, setelah beliau dituntun oleh orang-orang yang berjubah putih tadi, beliau ditaruh di sebuah ayunan. Ayunan itu ayunan emas, sahabatku semua. Ayunan yang berbahan emas. Beliau kayak seperti anak kecil diayun katanya. Habis setelah selesai diayun, baru beliau diangkat menuju ke atas langit. Itu menurut pernyataan beliau ketika di dalam ketidaksadaran beliau. Nah, setelah sampai di atas langit itu, orang kiri kanan yang mendampingi beliau itu tidak banyak bicara. Cuman ketika diajak bicara, mereka menjawabnya dengan berbahasa Arab. Sampai di atas sana beliau merasa betah, sahabatku semua. Kenapa? Karena ternyata kata beliau di sana itu luar biasa, pemandangannya begitu indah, dan bangunan-bangunannya itu mewah-mewah di sana. Itu yang dilihat beliau di alam ketidaksadaran beliau di dimensi lain. Jadi di sana itu berbagai macam buah-buahan segar, ranum, dan layaknya nggak ada ditemui di alam dunia kita ini. Bahkan beliau di sana tuh melihat ada 2 golongan orang, yang satunya itu pakaiannya compang-camping, dan di rantai-rantai itu banyak banget di sana, satu golongan itu, dan semua di rantai berjejer sepanjangan, dan mukanya hitam, rambutnya nggak kurus kata beliau. Dan yang satu golongan lagi itu orangnya putih, bersih, dan bercahaya kata beliau. Jadi yang satu golongan itu lagi itu putih, bersih, bercahaya kata beliau. Nah, dan tapi yang anehnya di sana itu, sahabat semua, kata beliau rata-rata mereka tuh menggunakan bahasa Arab, gak ada berbahasa bahasa Jawa atau bahasa Indonesia kata beliau. Jadi setelah itu beliau pun dikasih tempat tinggal yang luar biasa megah dan indah. Bahkan semua gelas, piring itu
sangat luar biasa indah dan bersih, dan ada yang terbuat dari emas, kata beliau. Bahkan hamparan-hamparan rumput-rumput itu layaknya permadani, kata beliau tuh. Selain bersih, gak ada sampah, gak ada kotoran, bahkan sangat lembut. Itu menurut pernyataan beliau. Dan di sana, kata beliau, gak ada terik matahari yang sepanas di alam kita ini. Di sana tuh, kata beliau, terasa adem, sejuk, dan pemandangannya luar biasa indah. Dan udaranya pun, kata beliau, yang kita hirup itu seperti udara pagi yang sejuk ketika setelah sholat subuh. Itu kan sejuk banget tuh, udara sejuk. Nah, seperti itu, kata beliau. Pokoknya luar biasa sejuk, kata beliau. Beliau di sana betah banget, nggak mau pulang, katanya. Cuman tiba-tiba setelah beliau diajak orang dua tadi keliling-keliling di taman yang indah, bahkan beliau melihat orang-orang yang berbaris yang putih-putih, bagus-bagus pakaiannya, kata beliau. Bahkan ada anak kecil-kecil lari-larian, semuanya itu pakaiannya bersih-bersih, putih-putih, kata beliau. Cuman segolongan tadi ada juga yang pakaiannya itu udah kayak orang dekil, dirantai-rantai, bahkan kata beliau itu sangat panjang, mereka tuh dirantai semua. Nah, kata beliau, Joyo, kamu enggak, maksudnya ada suara yang menyebutkan, Joyo, kamu belum saatnya pulang. Kamu harus kembali lagi ke alam dunia. Nanti, kata beliau, sampaikan cerita kamu ini di dunia. Ceritakan pada anak cucu kamu di alam dunia. Jadi, setelah pernyataan itu, sahabatku semua, tiba-tiba beliau sadar. Jadi sebenarnya, sahabatku semua, kejadian orang yang mengobati beliau itu mungkin ada interaksi dengan para makhluk yang di sebelah tadi, sehingga beliau pun dikembalikan lagi. Karena sejatinya beliau itu bukan mati, tapi sukmanya berpindah ke dimensi lain. Jadi itulah sepenggal cerita singkat tentang pengalaman Mbah Joyo semasa hidup beliau.